Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, kali ini kita berada di Bumi Alit yang ada di Panjalu, dan kita akan coba eksplor kembali ya apa-apa yang ada di dalam sini, dari mulai sejarah, kemudian silsilah dan lain sebagainya. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, alhamdulillah kita saat ini berada di Bumi Alit yang ada di Panjalu. Nah, alhamdulillah kali ini saya sudah bersama Pak Haji. Pak Haji sebagai juru kunci yang ada di sini. Nanti kita akan coba gali sejarah dari Bumi Alit ini, dan mungkin berbagai hal nanti kita akan tanyakan kepada Pak Haji ya, bersama Pak Haji Ono. Alhamdulillah, dan terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Apunten ngabagol wakosna ieu teh. Mohon. Baik, Pak Haji punten urang kawitan wae pantennya ieu teh sim kuring penten di channel YouTube Dosen Muda penten gitunya. Ya mah sejah hoyong diajar wae penten gitu. Taro sagala rupi. Kakak sepuhan di dieu mohon. Pak Haji punten gitu urang nganggo bahasa Indonesia wae supados Indonesia mohon. tah gitunya ka uning aku sadayana gitunya. Baik, yang pertama mungkin kami di sini ingin mengetahui sejarah dari Bumi Alit gitu ya. Jadi mungkin Pak Haji bisa menjelaskan bagaimana awal mula adanya Bumi Alit ini, dan ada apa di sini gitu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Pak Dosen Muda dari Suryalaya. Iya, Suryalaya. Ya, dari Suryalaya. Sejarah singkatnya aja ya. Iya, sejarah singkat. Tetapi sejarah singkatnya saya akan memberikan dari dulunya dulu ya. Iya. Panjalu itu apa Iya. Panjalu ini adalah dulunya kerajaan. Kerajaan Panjalu dimulai dari keturunan Eyang Raja Panjalu yang ada di Gunung Sawal. Dari Raja Gunung Sawal nikah dengan keturunan dari Gunung Bitung. Dari Gunung Sawal, yaitu namanya Eyang, ini dari mula aja ya. Iya, dari mula. Eyang Rangga Gumilang. Gunung Bitung teh? Iya, gunung itu Gunung Sawal. Oh, Gunung Sawal. Raja Gunung Sawal yaitu Rangga Gumilang. Ya. Nikah kepada keturunan Gunung Bitung. Gunung Bitung itu yang ada di mana? Yang di Paniis ya. Oh, di Majalengka ya. Iya. Dari Gunung Bitung namanya Eyang Ratu Permana Dewi. Nikah antara keturunan dari Gunung Sawal dengan keturunan Gunung Bitung. Dengan keadaan itu yang menjadi ratunya adalah dari Gunung Bitung, yaitu Ratu Permana Dewi. Dengan keadaan Ratu Permana Dewi menjadi Ratu Panjalu, itu dinamai Panjalu itu waktu pernikahan antara Rangga Gumilang dengan Ratu Permana Dewi, karena yang berkuasa adalah istri. Ya. Oh, istri. Di itu tuh nama Panjalu itu. Maksudnya Panjalu itu ada dua makna. Satu, istri ada di atas. Jalu ada di bawah. Karena yang menjadi itu dinamakan Panjalu ya. Selanjutnya dalam pernikahan antara Ratu Permana Dewi dari Gunung Bitung dengan Rangga Gumilang dari Gunung Sawal punya keturunan, yaitu yang meneruskan kerajaan, yaitu Eyang Lembu Sampulur I. Oh iya. Lembu Sampulur I meneruskan kerajaan Panjalu. Beliau wafat dimakamkan di Gunung Tilu.
Oh iya, yang Gunung Tilu. Gunung Tilu. Ada Patilasan Ya, Sabah, ya, sepuh ya. juga di sana ya. Iya. Nah, Gunung Tilu. Nah, dari Eyang Rempu Sampulur satu Iya. punya keturunan lagi, yaitu Eyang Cakradewa. Cakradewa ya tempatnya adalah kerajaan di Karangluhur, sama dengan Ratu Permana Dewi itu di Karangluhur ya. Karangluhur itu yang di Maparah. Oh. Jadi di sana ada makam Eyang Cakradewa, terus mentas kali itu ayah gunung ayah Gunung Bitung. Bukan. Karangluhur. Oh, Karangluhur. Iya, Di sana ada bekasnya sekarang juga Karangluhur. Bekas itu. kerajaan Panjalu. Nah, berbentuk apa itu, Pak? Berbentuk ya batu-batu aja. Oh, batu ya. Ya. Kalau dulusan batu-batu. Nah, dari Eyang Permana Lembu Sampur II punya keturunan, yaitu Eyang Cakradewa. Oh iya. Eyang Cakradewa sama di Karangluhur atau di Dayeuhluhur sama saja ya. Nah, jadi mohon maaf, itu kerajaan masih di sana, belum di sini? Belum. Oh iya, iya. Belum di sini. Belum di sini ya. Nah, dari Karangluhur atau Dayeuhluhur, ya, kerajaan itu dipimpin oleh Eyang Cakradewa. Cakradewa. Yaitu keturunan dari Lembu Sampulur satu. Dari Eyang Cakradewa, kerajaan waktu di Karangluhur atau Dayeuhluhur, Eyang Cakradewa punya anak 6. Dari yang 6 itu, diantaranya yaitu Eyang Lempu Sampulur II, anak pertama. Iya. Yang kedua Eyang Boros Ngora. Iya. Yang ketiga Eyang Panji Barani. Yang keempat Eyang Mangprang Karcana Artaswayang. Iya. Kelima Pundut Agung. Keenam Anggarunting. Jadi 6 sebenarnya. Ya, jadi 6. Karena Eyang Cakradewa sudah tua, beliau menyerahkan kerajaan kepada anak yang pertama, Eyang Lembu Sampulur II. Ya, Eyang Lempu Sampulur II. Eyang Lembu Sampulur II enggak lama jadi raja. Beliau pindah ke Tatar Sumedang, ke Tampomas. Di sana menurunkan keturunan. Nah, untuk gantinya yaitu putra yang kedua, yang namanya Eyang Boros Ngora. Nah, Eyang Boros Ngora lain daripada yang lain. Oleh Eyang Cakradewa sebelum diisrenan menjadi gantinya Eyang Cakradewa, beliau disuruh oleh bapaknya itu yaitu harus mencari ilmu dulu. Iya. Ilmu apa? Karena Eyang Cakradewa meskipun belum ada Islam waktu itu, tetapi beliau sudah tahu Yang Maha Esa. Iya. Makanya oleh Eyang Cakradewa, Eyang Boros Ngora diberi tugas sebelum diberi tahta kerajaan Panjalu, Eyang Boros Ngora disuruh mencari ilmu yang sejati. Iya. Maksudnya ilmu yang sejati, maksud Eyang Cakradewa itu ilmu yang bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, setelah itu sebelum berangkat, Eyang Boros Ngora diberi gayung bolong, kerancang. Maksudnya nanti kalau pulang ke Panjalu ke sini ke kerajaan harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Nah, ya Eyang Boros Ngora wawasannya luas ya. Pengetahuannya sudah ada banyak. Nah, beliau tidak ada perintah bapaknya yang ditolak. Beliau mohon doa restu dari bapak dan ibunya dan beliau berangkat mencari ilmu yang sejati. Belum ada Islam tapi belum. Ya. Itu mohon maaf abad keberapa ya? Abad ke-6. Abad ke-6. Ya. Tahun 650 ya. Nanti berarti Kangjeng Nabi Muhammad sudah ada tapi Islam mungkin belum sampai ke sini. Jadi nanti ada ke babak sana ya. Iya. Eyang Boros Ngora pamit dari bapak dari itu mohon doa restu beliau berangkat mencari ilmu yang sejati. Tetapi beliau orang-orang yang tinggi ilmunya ditatami sepuh-sepuh menurutnya, tetapi tidak cocok
oleh bapaknya yang disebut ilmu yang sejati yang bisa melanjutkan kita di hidup di dunia. Dan selanjutnya Eyang Borosora bersemedi ayo mana tapakurnya Tapakur. Kolwat. ya Iya. bersemedi. Dan setelah bersemedi Eyang Borosora ada penunjuk harus pergi ke Mekah. Alhamdulillah beliau pergi ke Mekah, dan di Mekah bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu adalah Sayyidina Ali. Tahun 650. 650 Ya. gitu. Ya. Nah, kalau tadi sudah ya 632 yang Kanjeng Nabi wafat ya. Eyang Sayyidina Ali masih ada tahun 650. Nah, setelah itu Eyang Borosora menghadap Eyang Sayyidina Ali. Dan beliau menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Ya. Alhamdulillah oleh Eyang Sayyidina Ali beliau dibawa ke tempat Eyang Sayyidina Ali. Nah, ini secara singkatnya aja ya. Iya. Nah, setelah itu Eyang Borosora diislamkan oleh Eyang Sayyidina Di Mekah. Ali. Nah, di Mekah. Setelah diislamkan, Eyang Borosora belajar agama Islam langsung gurunya atau bimbingan Eyang Sayyidina Ali. Menurut sejarah Panjalu, Eyang Borosora bertahun-tahun di Mekah. Belajar agama Islam. Iya. Nah, setelah cukup, karena beliau ingat ke Panjalu, ya setelah cukup beliau permisi mau pulang ke Panjalu ke sini. Nah, sebelum pulang ke Panjalu, Eyang Borosora diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali. Apa cendeраmatanya? Yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian kain ihram. Oh iya. Dan diberi tambahan nama oleh Eyang Sayyidina Ali, yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Nama pemberian dari Sayyidina Ali. Iya. Nah, cis itu mau apa? Cis itu apa? Itu tuh ada replikanya. Oh itu ya. Ya. Oh nanti kita inilah ya. Kalau sekarang kalau sudah naik khutbah itu, kalau dulu yang naik khutbah itu pakai tongkat ya. Oh iya tongkat ya. Itu bawahnya itu ada dua ini. Oh, ada dua mata gitu. Itu. Kalau dulu kalau di sini tahu di mana. Iya. Sekarang mah tidak ada naikkan khutbah pakai tongkat. Iya. Nah, selanjutnya Eyang Borosora sebelum pulang ke sini, ke satu diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali, yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian kain ihram, dan diberi tambahan nama oleh Eyang Sayyidina Ali, yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Iya, Syekh Abdul Iman. Nah, karena Eyang Borosora di sini membawa air, membawa gayung bolong, yang dari Eyang Cakradewa harus membawa air di gayung bolong, karena yang di sana tiup air tidak bisa. Tidak ya. Sampai ke Mekah masikin kosong. Beliau mohon petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali, dan Eyang Sayyidina menunjukkan pergi ke sumur Janjam. Cidukan gayung bolong di sumur Janjam itu. Alhamdulillah Eyang Borosora ke sumur Janjam, dan gayung bolong disidukan dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah. Air Janjam di gayung bolong tidak bocor. Itu luar biasa ya, Allah, ya. Karomahnya ya. Beliau pulang ke sini ke Panjalu. Kerajaan masih di Karangluhur atau Dayeuhluhur ya. Sekarang masih ada di sana? Ada. Nah, selanjutnya bapaknya masih ada, Eyang Cakradewa masih ada, menunggu kedatangan Eyang Borosora udah lama. Setelah itu Eyang Borosora hasil ya bercerita bahwa beliau sudah Islam, yang dinamakan ilmu salamat tadi, ilmu yang sejati. Ilmu itu ternyata ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, tanda-tanda beliau sudah Islam dan beliau belajar agama Islam, gurunya ada tandanya, yaitu yang diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali, itu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian, dan beliau diberi nama Eyang Syekh Abdul Iman. Juga air di gayung bolong yang tidak bocor yang dibawa ke sini adalah air Janjam dari Mekah. Alhamdulillah Eyang Borosora selanjutnya di Istrenan mengganti bapaknya Eyang Cakradewa untuk meneruskan kerajaan Panjalu. Waktu itu kerajaan sedang di Dayeuhluhur atau di Karangluhur. Nah,
Dan selanjutnya Eyang Broso setelah diislamkan, setelah diberi apa Dijadikan raja. kerajaan Ya. Islam, beliau melaksanakan syariat agama Islam. Kalau dulu belum ada karpet, belum ada gitu ya. Jadi kerajaan juga katanya, dan ada memang bekas-bekas, yaitu batu-batu aja. Iya, iya, Nah, iya. bekas beliau melaksanakan syariat agama Islam. Ada bekas sembahyangnya Eyang Borosora, yaitu batu panjang. Batu panjang yang Ya, bekas sembahyang Eyang Borosora itu menurut ada sejarah Panjalu. Nah, sekarang batu panjang itu ada di sudut di sana. Oh, di ada sini. di sini. Kenapa? Itu sudah diteliti oleh ahli sejarah. Ya. Itu betul-betul pada waktu ya sesuai dengan itu ya. Nah, selanjutnya Eyang Borosora menjadi Raja Panjalu. Nah, setelah menjadi Raja Panjalu, kerajaan di Dayeuhluhur atau Karangluhur, beliau diperintahkan lagi oleh bapaknya harus memindahkan kerajaan dari Karangluhur atau Dayeuhluhur ke Pasir Jambu. Oh, Pasir Jambu itu di mana, Haji? Nanti ya. Pasir Jambunya jadikan keraton. Ya. Legok Jambunya harus di Bendung. Yang sekarang Legok Jambu di Bendung itu menjadi Situ Panjalu. Oh, iya. Jadi Situ Panjalu ini bukan situ alam, tapi situ buatan yang diperintahkan oleh Eyang Cakradewa di Bendung. Dan setelah naik airnya, air Jangjam dari Mekah, campurkan di Legok Jambu. Jadi Legok Jambu itu situ lengkong yang sekarang ya banyak ya. di sini. Bendungan itu. Bendungan. Tadinya dari Legok Jambu. Iya. Tapi kalau mendengar cerita Pak Haji, kayaknya logis. Maksud saya begini, kan itu ada proses bendungan, kemudian air Jam-Jam yang di bawah itu dicampurkan. Selama ini kan saya dengar begini Pak Haji, jadi itu katanya airnya itu keplok atau tumpah gitu, jadilah Situ Panjalu. Emang ada. Tapi dalam sejarah Panjalu itu ya. Iya. Malahan kalau ini terus panjang jadinya ya. Gayung Bolong yang di dalamnya air Jangjam ditumpahkan, dicampurkan dengan air yang tadi sudah dibendung itu. Nah, gayung bolongnya ini ya seterusnya ini ya. Tapi saya tidak tahu. Gayung Jangjam dilemparkan kemana? Jatuh di Karantenan. Karantenan itu Gunung Sawah. Oh, Gunung Sawah. Nah, ini sejarah Panjalu. Setelah jatuh di Gunung Sawah, gayung jolongnya jadi paku sorok ya. Tapi sekarang sudah ada karena dulu terus banyak yang mengambil itu ya. Nah, dari gayung bolong itu ada air yang tinggal di gayung bolong jatuh di atas Gunung Sawah. Sekarang masih ada. Apa itu? Sumur yang jatuh dari gayung bolong. Gayungnya itu. Meskipun kemarau tidak kering. Tidak kering. Ini keanehannya banyak ya. Nah, ini saya tidak terus ke sana. Karantenan itu di sana. Ya, Karantenan. Oh, banyak yang jarah ke sana. Ada apa di sana Pak Ji selain sumur itu? Cuma itu sumur aja. Jadi airnya menjadi air karomah. Ya. Nah, lanjut lagi. Ini seru ini, luar biasa Pak Ji. Selanjutnya Eyang Borosora memindahkan kerajaan dari Karangluhur atau ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya jadikan keraton, Legok Jambunya di Bendung. Nah, Eyang Borosora tidak lama menjadi Raja Panjalu. Kenapa? Karena beliau setelah diislamkan, ya, beliau misinya syiar agama. Iya. Nah, sebelum beliau berangkat syiar agama, Eyang Borosora punya anak dua. Yang ke satu adalah Eyang Haryang Kuning. Ya. Makamnya di? Nanti. Ya. Eyang Haryang Kuning menjadi Raja Panjalu enggak lama. Ya. Dan wafat dimakamkan di Kapunduhan 1 kilo dari sini. Oh iya. Cibungur ya. Oh Cibungur. Ya. Nah, dari Eyang Haryang Kuning diberikan kerajaan kepada adik Haryang Kuning.
yaitu kepada Eyang Haryang Kancana. Oh, iya. Hmm. Adiknya ya? Ya, adik Eyang Haryang Kuning. Kuning. Ya. Putra kedua dari Eyang Borosmora. Hmm. Eyang Haryang Kancana paling lama jadi Raja Panjalu. Sampai menurut sejarah Panjalu yaitu 100 tahun lebih. Setelah itu Eyang Borosmora terus menyebarkan agama Islam. Nah, ini menurut sejarah Panjalu. Jadi kalau disamakan dengan sejarah lain, sejarah lain mungkin agak beda gitu. Tapi jangan dipermasalahkan. Iya. Ini kan perspektif Pak Haji ya, dari sini gitu di Panjalu. Nah, menurut sejarah Panjalu, Eyang Borosmora pergi menyebarkan agama Islam, ya, terutama ke Garut. Di sana namanya Eyang Kian Santang atau Eyang Sunan Rahmat. Tidak ada kuburannya. Jadi beliau di mana menyebarkan agama Islam, cuman ada bekasnya saja. Patilasan. Yang Patilasan, dan namanya juga beda-beda. Dari sana pergi ke Sukabumi. Nah, di Sukabumi namanya Eyang Jampang Manggung. Cuman ada bekasnya saja di Ciambar. Terus pindah ke Jampang Tengah. Di Jampang Tengah namanya Eyang Aulia Susuhunan. Nah, dari Jampang Tengah pindah ke Banten. Di Banten namanya Eyang Aulia Syekh Pamarayan. Ya. Jadi tiap daerah ganti nama. Cuman ada bekasnya dan namanya beda-beda. Dari Banten pindah ke Sumatera, ke Lampung. Ya. Di sana namanya Eyang Prabu Mulih. Oh, Prabu Mulih. Ya. Ada nama daerahnya juga Prabu Mulih ya? Ada ya. Katanya ada. Ya. Dari Lampung Pak Prabu Mulih, Eyang Borosmora pindah ke Padang. Di Padang namanya Eyang Syekh Alipin. Ada patilasannya juga? Ada, tapi belum itu ya. Cuman sejarahnya ada itu. Nah, dari Padang pindah ke Kalimantan. Dari Kalimantan namanya di Kutai Kartanegara. Namanya Eyang Cakraningrat. Dan banyak-banyak lagi yang saya tidak sebutkan dia. Berarti umurnya lama juga Pak Haji? Iya, lama. Sementara itu kerajaan dipimpin oleh Haryang Kancana, anaknya. Nah, setelah tua, setelah tua ini, Eyang Borosmora pulang ke sini. Ya, kembali ke Panjalu. Ke Panjalu. Kalau ini menurut saya ini, pulang ke Panjalu berarti kerajaan masih di tengah danau. Mungkin gitu ya. Ini menurut tapi. Nah, beliau sebelum wafat, karena udah tahu tua, beliau amanah. Amanahnya begini, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku. Cenderamata dari Eyang Sena Ali yang disimpan di Bumi Alit. Itu amanatnya. Amanahnya itu. Berarti yang di sini itu adalah cenderamata dari Sayyidina Ali. Nah, kalau dulu Bumi Alit di mana? Kalau dia mungkin Bumi Alit itu di tiap-tiap kerajaan. Ya, tempatnya di kerajaan. Nah, kenapa saya sekarang ada di sini? Ya, itu dengan pemindahan karuhun yang berjasa di sini, dipindahkan ke sini. Ya. Awalnya Bumi Alit. Awalnya mungkin saja di tengah danau. Awalnya mungkin karena Legok Jambu itu. Ya, karena amanahnya yaitu benda-benda pusaka ini harus ditempatkan yang bersih, terpisah. Kenapa harus bersih? Karena benda-benda pusaka ini kalau tidak diurus oleh keluarga atau keturunan, oleh siapa lagi? Untuk apa? Pelestariannya. Nah, itu tahun 650 ya. Nah, benda pusaka ini sekarang ada di sini ya. Memang ada yang memindahkannya, ada ya. Siapa? Nah, tahun sekian. Nah, kalau
ini menurut sejarah Iya, Panjalu, iya. yang memindahkan dari tadinya di Nagasari di sana dipindahkan ke sini, yaitu oleh keturunan Panjalunya juga ya. Yang Dari keluarga juga ya keluarga yaitu Eyang Cemeng Praja ya, Eyang Harga Praja ya itu namanya itu ya, yang dimakamkan di Warudoyong. Ada Warudoyong itu mentas Iya, ke iya, sana. iya, iya. Nah di sana, yang ini itu yang memindahkan Bumi Alit ke sini. Ini menurut sejarah Panjalu ya. Iya, iya. Nah di sini ada Bumi Alit pindahkan ke sini ya karena semua keturunan pada nanti maksudnya pada ingin melestarikannya, dan di sini adalah ada keturunan khusus ya dilestarikan, dan benda pusaka ini adalah 1 tahun 1 kali dibersihkan. Maksud dibersihkan itu adalah supaya benda ini lestari, bisa anak cucu kita atau yang cucu kita bisa tahu bahwa benda ini adalah benda bersejarah. Ini benda ini 1 tahun 1 kali dikeluarkan, dibersihkan. Pada waktu kapan dibersihkannya? Yaitu pada waktu bulan Rabiul Awal. Ya, kemarin sudah ya, Bu? Ya, sudah. Membersihkan ini adalah yang disebut nyangku. Oh, nyangku. Nyangku ini kata bangsa ulama adalah bahasa dari Yangko. Oh, Yangko. Yangko itu membersihkan. Bahasa apa itu, Pak? Bahasa Arab Yangko. Oh. Tapi karena bahasa Sunda jadi nyangku. Nyangku. itu ya, yang ya, ini ya. yang meneliti. Betul. Ya. Tiap tanggal berapa? Benda pusaka ini dikeluarkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu harinya ditentukan. Oh, ya. Yang ditentukan itu harinya, yaitu hari Senin. Pokoknya Rabiul Awal hari Senin. Rabiul Awal hari Senin. Cuman tanggalnya tidak ditentukan. Bagaimana Senin akhir Rabiul Awal? Oh, Senin akhir Rabiul Awal. Seperti Rebo Wakasan. Iya, betul. Tapi ini mah hari Senin ya. Iya, ini hari Senin ya. Senin Wakasan. Ya.